Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terlampau jelas sejak kapan masyarakat mengetahui ada perbedaan agama samawi, agama langit, dan agama ardi, agama bumi. Kategori-kategori seperti ini baru muncul belakangan, bukan muncul sejak awal hadirnya Islam. Karena kalau kita baca Al-Quran dan hadis, tidak ada penjelasan di dalam Quran, di dalam hadis tentang adanya kategori agama ardi dan agama bumi. Terlebih kalau kita melihat sejarah kemunculan agama-agama, hampir seluruh agama-agama bermula dari permenungan yang bersifat individual, dari kontemplasi yang bersifat privat, baru kemudian menyebar menjadi milik komunal, lalu menjadi milik publik secara umum. Mari kita perhatikan hadirnya agama Islam. Ketika Nabi Muhammad menjelang umur 40 tahun, dia punya tradisi datang ke gua untuk bertahanus, bermeditasi. Di tempat inilah kemudian selang beberapa hari Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Wahyunya yang pertama sangat kita ketahui, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu ini kemudian di-share, dibagi kepada orang lain. Maka Khadijah mengetahui tentang wahyu ini. Abu Bakar As-Siddiq mengetahui tentang wahyu ini. Makin lama makin banyak orang yang percaya terhadap wahyu yang diterima oleh Nabi. Kemudian membentuk komunal masyarakat Islam. Lalu makin lama makin melebar. Hingga kemudian sekarang yang menganut agama Islam tidak lebih dari 1,5 miliar umat Islam. Hal yang sama juga dialami oleh Kristen, yang pada mulanya kekristenan muncul lebih merupakan permenungan pribadi dari Nabi Isa, dari Yesus Kristus. Agama Buddha juga seperti itu, lebih merupakan permenungan pribadi dari Siddhartha Gautama yang kemudian melahirkan agama Buddha. Dengan demikian, pada mulanya seluruh agama adalah merupakan komunikasi, hasil komunikasi manusia dengan Allah, hasil komunikasi manusia dengan langit. Seluruh agama pada mulanya adalah agama langit. Tapi ketika hasil dari agama langit itu diterjemahkan, dibagi, diajarkan, maka seluruh agama kemudian menjadi agama bumi yang disebut sebagai agama ardi. Tapi seringkali di dalam perkembangan berikutnya, agama ardi dikenakan kepada agama-agama timur, yaitu agama-agama yang muncul di India, agama-agama yang muncul bukan dari kawasan Timur Tengah. Ini ingin menunjukkan bahwa ada diskriminasi cara pandang terhadap agama-agama yang muncul bukan dari kawasan Timur Tengah. Seakan-akan agama langit dikesankan sebagai agama yang paling benar, agama yang merujuk kepada ajaran ketuhanan, sementara agama bumi dikesankan, dikreasikan, diciptakan, dibentuk dan dibangun oleh manusia. Padahal di situ juga ada hasil inspirasi, ada hasil komunikasi antara manusia, antara pendiri agama dengan Tuhannya. Masalahnya adalah seringkali agama ardi itu disematkan juga kepada agama-agama yang tidak memiliki kitab suci. Kalau kita belajar sejarah, seluruh agama Semitik, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, bukan hanya memiliki tokoh suci yang disebut sebagai nabi, tapi juga memiliki kitab suci. Itu sebabnya agama-agama lokal di Indonesia yang tidak memiliki kitab suci, sekalipun mereka memiliki tokoh suci, memiliki pendiri agama, memiliki hari suci, tapi karena mereka tidak memiliki kitab suci, tidak disebut sebagai agama. Mereka seringkali disebut sebagai aliran kepercayaan. Cara pandang seperti ini, cara pandang bias agama-agama Semitik, agama-agama yang memiliki kitab suci, harus diubah untuk memberikan perhatian yang lebih wajar, yang lebih proporsional kepada agama-agama lokal yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kita tahu ada puluhan, bahkan ada yang menyebut ratusan agama-agama lokal yang dikreasikan, yang tumbuh dari orang-orang Indonesia sendiri. Mereka punya hak untuk tumbuh, untuk berkembang, seperti hak yang dimiliki oleh agama-agama lain, yaitu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan begitu seterusnya. Agama-agama lokal memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga mereka bisa menjalankan ibadah ritual dengan sangat baik, tanpa gangguan,
tanpa tindakan diskriminasi dari orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.